Bapa yang di surga, kami sungguh memohon agar firman-Mu sekali lagi berbicara kepada setiap kami dalam kondisi kehidupan kami masing-masing. Sehingga ibadah pagi ini menjadi ibadah di mana kami sekali lagi berjumpa dengan Engkau, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, melalui kebenaran firman-Mu di dalam pertolongan Roh Kudus yang mencelikan hati kami dan memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-24. Injil Lukas pasal 15, Injil Lukas pasal 14, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan buat setiap kita, saudara bisa memperhatikan di Alkitab saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Mendengar itu berkatalah salah seorang yang sedang makan itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seseorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan itu, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua satu demi satu mulai meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya, aku minta maaf.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu dan harus pergi mencobanya, aku minta maaf.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Lalu kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Tuan rumah itu pun murka dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke semua jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lorong dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk supaya rumahku terisi penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kisah ini dimulai ketika di satu hari Sabat, Yesus diundang makan ke sebuah rumah oleh seorang pemimpin, orang Farisi. Dan pada waktu si pemimpin Farisi ini mengundang, saudara, tamu-tamu lain pun ada yang diundang. Dan tamu-tamu tersebut adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, maka Yesus diundang makan di tengah-tengah orang-orang yang pada waktu itu mulai tidak suka dengan kehadiran Yesus. Yang mulai tidak setuju dengan apa yang Kristus ajarkan, saudara. Saudara, pada waktu itulah kemudian terjadi beberapa hal. Di dalam perjamuan itu ada orang yang sakit, kemudian datang dan hari perjamuan itu adalah hari Sabat. Lalu kemudian Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ, ahli Taurat dan orang Farisi, "Bolehkah aku menyembuhkan di hari Sabat?" Saudara, orang Farisi dan ahli Taurat nggak sanggup membalas pertanyaan Yesus. Ketika Yesus kemudian menjelaskan, "Siapa di antara kamu yang punya lembu, yang punya ternak, lalu jatuh ke lubang, dan kamu tidak melepaskannya dari lubang itu pada hari Sabat?" Saudara, mereka semua terdiam. Dan di hari Sabat itu, di hadapan orang-orang yang tidak suka kepadanya, Yesus menyembuhkan orang tersebut. Lalu kemudian saudara, ada beberapa pengajaran yang lain tentang bagaimana memperlakukan sesama, dan tentang bagaimana merendahkan hati yang Tuhan ajarkan di dalam perjamuan tersebut. Dan bagian yang menarik adalah ketika di ayat yang ke-15, saudara, di ayat yang ke-15 ada orang Farisi yang kemudian berkata bahwa berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah tersebut. Saudara, mengapa orang ini berkata seperti itu? Karena di ayat sebelumnya Tuhan Yesus berkata,
kamu yang punya pesta, jangan undang orang yang bisa bales undang kamu ke pesta. Tapi undanglah orang-orang yang tidak sanggup membalas kebaikan hatimu. Karena nanti Tuhan yang akan membalas kebaikan hatimu. Di waktu terjadi kebangkitan, di waktu terjadi hari yang terakhir itu. Saudara, itulah yang membuat orang Farisi ini berkata, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah, saudara. Saudara, kita memang tidak tahu nuansa dan mood atau isi hati orang ini pada waktu dia mengatakan berbahagialah. Saudara, mungkin sekali itu cuma sekedar sebuah seruan betapa berbahagianya orang itu. Mungkin juga saudara itu sebuah bentuk kesedihan. Kayak ngerasa, aduh kayaknya saya belum nyampe ke sana. Karena saya masih ngundang orang-orang yang selevel dengan saya untuk ikut pestanya saya. Saya nggak kepikir ngundang mereka yang miskin, mereka yang kemudian tidak punya status, saya tidak terpikir ke sana. Maka ketika Tuhan katakan Tuhan membalas di hari kebangkitan, dia ngerasa kayaknya bukan saya. Berbahagialah mereka yang diundang itu. Tapi ya kemudian saudara, para penafsir yang berkata, kemungkinan besar orang ini, sekalipun Tuhan sudah mengajarkan sebuah cara hidup yang berbeda, orang ini tetap mengklaim dirinya sebagai salah satu yang akan diundang di perjamuan tersebut, saudara. Menjadi salah satu yang kemudian ngerasa bahwa sayalah orang yang berbahagia tersebut. Sayalah orang yang akan masuk ke dalam perjamuan tersebut. Saudara, kita memang nggak tahu isi hati daripada orang ini pada waktu dia ngomong itu seperti apa, saudara. Tapi jangan lupa Tuhan tahu, saudara. Berkali-kali Alkitab berkata, Yesus mengetahui isi hati mereka. Sehingga pada waktu Yesus mengajarkan perumpamaan ini, saudara, Tuhan menjawab apa yang ada di isi hati orang yang berkomentar ini, dan termasuk ahli Taurat, orang Farisi yang berkumpul pada waktu itu di perjamuan itu. Saudara, perjamuan di kerajaan Allah bukan bicara tentang makan-makan, saudara ya. Nanti menunya apa, fine dining atau a la carte, begitu kira-kira saudara ya. Saudara, bukan seperti itu. Ini bukan sekedar bicara soal betapa enaknya bisa makan, saudara, all you can eat di surga nanti. Bukan itu, saudara. Tapi perjamuan di kerajaan Allah itu sebenarnya sedang menekankan tentang hidup di dalam relasi bersama dengan Allah. Di mana kita menikmati dengan sukacita pemerintahan Allah atas kita. Di mana kita menikmati dengan sukacita posisi Allah dan karya Allah sebagai raja atas hidup kita. Dan kondisi ini, perjamuan ini dimulai sejak ada di dalam dunia ini, saudara. Ketika kerajaan Allah sudah hadir, kita sudah masuk di dalam perjamuan itu, menikmatinya bersama dengan Allah yang adalah raja kita. Saudara, kondisi ini mencakup sukacita hidup bersama dengan Dia di dalam dunia ini, sampai pada akhirnya nanti di surga, di langit dan bumi baru nanti, kita menikmati kepenuhan relasi itu, saudara. Sehingga fungsi dari perumpamaan ini, saudara, adalah untuk mengajarkan kepada kita tentang seperti apa respons yang Allah inginkan pada waktu Allah sudah membukakan tentang kerajaan Allah itu. Tentang hidup bersama dengan Allah di dunia ini dan di langit dan bumi yang baru nanti. Yesus kemudian memulai perumpamaan ini, saudara, dengan berkata, ada seseorang yang mengadakan perjamuan besar. Saudara, perumpamaan ini dimulai dengan kemurahan hati. Kita nggak dikasih tahu siapa yang mengadakan perjamuan besar, apa alasannya, tujuannya apa, tapi kita dikasih tahu tentang sebuah fakta, ada orang bikin perjamuan besar. Bukan perjamuan kecil, bukan sesuatu yang sederhana, tapi ini sebuah perjamuan yang besar, saudara, yang begitu mewah, begitu meriah. Itu yang dipersiapkan oleh sang tuan rumah, saudara. Dan dia mengundang, saudara, banyak orang. Saudara, perhatikan kalimat ini. Karena bagian ini penting, saudara, untuk kita melihat dan memahami perumpamaan ini. Dia mengundang banyak orang. Saudara, di budaya pada waktu itu, pada waktu orang mau mengadakan perjamuan, biasanya akan ada utusan yang pergi ke rumah undangan sebanyak 2 kali. Hamba sang tuan rumah pertama kali akan datang ke rumah para undangan untuk kasih tahu, please save the date. Begitu kira-kira ya. Zaman sekarang by WA, by email gitu, saudara ya. Zaman dulu nggak ada, saudara. Maka harus ada hamba yang pergi ke rumah setiap undangan
untuk berkata, tolong siapkan waktu di tanggal ini karena tuanku mau mengajak kalian makan. Kedatangan pertama membuat orang-orang yang menerima undangan tersebut mempersiapkan diri untuk hari yang sudah ditentukan. Lalu kemudian saudara di ayat yang ke-17 dikatakan ketika perjamuan itu, menjelang perjamuan itu dimulai. Kedatangan pertama untuk memberikan pemberitahuan please save the date. Kedatangan kedua, hamba para tuan atau para hamba dari tuan akan pergi ke rumah undangan untuk kemudian mengatakan ini harinya, ayo datang. Ini harinya begitu ya. Atau kalau misalnya rumahnya agak jauh, maka dia akan pergi lebih dulu, saudara 2 atau 3 hari sesuai dengan berapa lama waktu perjalanan untuk sampai di rumah para undangan tersebut dan berkata, ini harinya kalian harus berangkat supaya tepat waktu nanti datang ke rumah tuanku untuk pesta perjamuan. Saudara, sekali lagi zaman dulu nggak ada teknologi saudara ya, untuk notifikasi muncul reminder, hari ini pesta pernikahannya siapa gitu, ulang tahunnya siapa gitu, nggak ada saudara. Maka hamba itu yang harus berjuang pergi untuk memberitahukan dan mengatakan ini harinya. Tapi saudara ini juga menjadi bagian buat saya yang penting. Karena artinya sang tuan rumah merencanakan ini jauh-jauh hari dan sang orang yang diundang sudah mendengar ini jauh-jauh hari. Maka ini bukan sebuah ajakan makan tiba-tiba. Walaupun kalau diajak makan juga tetap tiba-tiba tetap datang sih saudara ya. Apalagi tahu, all you can eat, yuk mau, ayolah begitu ya. Tapi ini bukan seperti itu saudara. Ini bukan ajakan yang tiba-tiba muncul dan mengganggu semua rutinitas, tiba-tiba muncul dan membuat semua agenda harus berantakan. Tidak. Ini jadwal yang sudah dipersiapkan begitu lama, begitu baik. Tetapi ironisnya, kita menemukan respons daripada para undangan. Yang pertama saudara, mereka semua satu demi satu mulai minta maaf dan berkata tidak bisa hadir. Orang yang pertama saudara berkata bahwa minta maaf saya nggak bisa hadir karena saya baru beli tanah. Dan aku harus pergi melihatnya, sorry nggak bisa datang. Saudara pada waktu orang ini mengatakan hal tersebut, saudara memang di waktu itu ada kebiasaan, ada tradisi untuk melihat ladang yang telah dibeli dari pemilik sebelumnya. Jadi untuk complete the transaction, untuk membuat transaksi itu menjadi sempurna begitu kira-kira ya saudara ya, maka orang tuh harus datang ke sana sekali lagi terakhir kali begitu kira-kira untuk kemudian deal begitu. Tapi sebenarnya saudara, ladang itu sudah pernah dia lihat. Itu bukan kedatangan yang pertama. Itu sudah kedatangan yang kesekian kalinya saudara. Karena nggak ada orang pergi beli tanah baru pertama langsung deal begitu. Zaman dulu mereka pasti harus melihat, memperhatikan dan itu menjadi bagian yang dikerjakan saudara. Tapi menariknya, ladang yang tidak akan pergi kemana-mana, ladang yang memang sudah dibicarakan sebelumnya mau dibeli, ladang yang memang adalah milik orang yang tahu bahwa si orang pertama ini serius mau beli, tapi ladang itu yang kemudian dijadikan alasan untuk tidak pergi perjamuan ke rumah sang tuan rumah itu. Sebuah keputusan yang sangat ironis saudara, karena keputusan ini menunjukkan hati orang pertama ini memprioritaskan benda mati daripada relasi dengan tuan rumah. Orang kedua, saudara, kemudian juga memberikan alasan. Dan alasannya adalah minta maaf nggak bisa datang karena aku baru membeli 5 pasang lembu dan aku harus pergi mencobanya. Saudara, ini juga alasan yang aneh bukan? Saudara, lembu ini memang barang mahal saudara zaman itu. Ya anggaplah ini kayak traktor lah gitu kira-kira saudara ya. Dan 5 pasang lembu berarti 10 traktor lah begitu kira-kira saudara ya. Saudara, ini hewan yang memang biasa dipakai untuk membajak ladang. Investasi yang besar saudara. Tapi memang saudara lazim, sudah biasa memang untuk mencoba lembu yang baru dibeli oleh seseorang. Tapi tentu saudara, orang ini kan sudah tahu tanggal berapa, hari apa saudara untuk pergi. Tapi pada waktu dia berkata minta maaf,
Aku nggak bisa karena baru beli lembu yang nggak akan mati saudara besoknya, ya kira-kira nggak mati lah gitu ya saudara ya. Lembu yang kemudian akan tetap ada di kandangnya saudara karena dipelihara oleh sang pemilik sebelumnya. Saudara, tapi kemudian orang ini lebih memilih saudara menggunakan alasan kesibukan mencoba lembu baru daripada menghadiri perjamuan. Dan ini kembali membawa kita melihat ada sebuah keputusan yang ironis karena memprioritaskan kesibukan daripada menikmati sukacita dengan sang tuan rumah. Orang ketiga menolak untuk datang ke dalam perjamuan besar tersebut karena baru kawin. Dalam budaya zaman itu, saudara, gak ada peraturan mengharamkan baru kawin gak boleh ikut pesta yang lain. Gak ada, saudara. Kenapa dia bisa beralasan seperti itu? Mungkin dia suami takut istri, saudara ya. Atau mungkin dia sangat bergumul untuk cepat-cepat punya anak, kira-kira begitu. Atau dia punya alasan yang lain. Tapi saudara perhatikan, orang pertama, orang kedua minta maaf. Tapi orang ketiga ini, dia tidak minta maaf. Seolah-olah dia ada di posisi yang tidak bersalah karena menolak datang ke pesta perjamuan yang dia sudah tahu kapan waktunya untuk datang. Dan ini adalah sebuah keputusan yang menyedihkan karena kemurahan hati sang tuan rumah untuk mengundang dibalas dengan arogansi yang sebenarnya mempermalukan si orang ketiga ini. Saudara, ketika kita melihat alasan-alasan ini, mari kita coba renungkan sebentar, saudara. Ketika Tuhan Yesus membukakan kepada kita ketiga alasan dari ketiga orang ini, saudara, para pendengar di zaman itu, mereka paham ketiga alasan ini tidak dapat diterima. Orang-orang di zaman itu tahu alasan-alasan ini aneh, dan tentu mendukakan hati sang tuan rumah yang mengundang. Bahkan saudara, bagi kita yang hidup di zaman ini pun, alasan-alasan ini sama anehnya, saudara. Sama anehnya. Tapi sampai sekarang, saudara, alasan-alasan aneh seperti ini masih sering digunakan. Sampai sekarang masih ada orang seperti orang pertama dalam perumpamaan tadi, menolak undangan sang tuan rumah, yaitu Allah sendiri. Yang sebenarnya Allah mengundang untuk menikmati relasi dengan dia, tetapi orang tersebut menolak undangan Allah karena lebih mencintai benda-benda mati, lebih mencintai harta benda, lebih mencintai apa yang dia bisa nikmati secara materi. Tanpa sadar, atau mungkin secara sadar, benda mati tersebut menduduki posisi sebagai raja di hatinya. Demikian juga dengan alasan yang kedua. Masih ada orang menjadikan alasan kesibukan dan pencapaian pribadi untuk menolak prioritas terlibat di dalam pencapaian yang lebih kekal, yaitu apa yang Allah mau kerjakan lewat orang tersebut. Sebuah persekutuan di mana Allah menjadi raja dan Allah berkuasa memakai dia bagi kemuliaan Allah. Tapi saudara, orang yang kedua ini tanpa sadar menunjukkan bahwa ambisi dan prestasinya menggeser posisi Allah yang seharusnya sebagai raja dalam hidup orang-orang tersebut. Hal yang sama juga dengan alasan orang ketiga. Di zaman ini masih ada orang yang begitu arogan, di zaman ini masih ada orang yang merasa tidak bersalah untuk menolak pemerintahan Allah atas hidupnya sebagai raja, karena dia merasa sudah sepantasnya saya mengejar kenyamanan hidup. Karena dia merasa sudah sepantasnya saya melindungi kenyamanan saya. Dia mungkin merasa di dunia yang sementara ini perjuangan yang paling penting adalah memprioritaskan kenyamanan diri dibandingkan persekutuan dengan Allah. Penghambaan kepada Allah yang adalah raja. Dan tanpa bersalah menolak untuk hidup di dalam relasi bersama dengan Allah. Saudara, alasan-alasan ini bukan hanya alasan di zaman dulu. Sampai sekarang begitu banyak orang masih menggunakan alasan-alasan ini. Saudara mungkin pernah mendengar, ada satu ketika ada orang tua datang ke gereja, saudara. Dan ketika datang ke gereja,
Dia ketemu sama seorang guru sekolah minggu. Saudara, guru sekolah minggu itu kemudian bertanya, loh anaknya kemana? Kok nggak dibawa sekolah minggu? Kok nggak dibawa ke gereja? Lalu kemudian si orang tua itu berkata, minta maaf minta maaf Bu, anak saya nggak bisa datang ke sekolah minggu hari ini. Loh kenapa? Karena besok hari Senin ada ujian. Jadi minta maaf nggak bisa ke gereja, minta maaf nggak bisa sekolah minggu. Saudara, guru ini terpana mendengar jawaban itu, lalu dengan tenang dia berkata, emang yakin besok masih hidup untuk ikut ujian? Saudara, ketika saya mendengar kisah ini, bukankah hal yang sama sebenarnya kita bisa tanyakan kepada hidup kita? Waktu Tuhan undang kita, yuk terlibat, ayo bertumbuh, ayo melayani. Dan kita kemudian menggunakan berbagai alasan, sorry Tuhan, aku masih begini loh Tuhan. Sorry Tuhan, aku masih begitu Tuhan. Nanti ya Tuhan, tunggu deh kalau udah tenang, kalau udah santai, kalau udah ini dan itu dan segala macam. Saya rasa pertanyaan dari guru sekolah minggu itu juga pantas untuk kita renungkan. Emang yakin masih bisa hidup ketika sudah tenang, sudah aman, sudah secure secara pendapatan, jabatan? Emang yakin masih ada kesempatan itu untuk melayani Tuhan? Emang yakin masih bisa memberitakan Injil kepada mereka yang ada di sekitar kita? Emang yakin masih bisa punya kesempatan baca Alkitab, bertumbuh bersama dengan sesama saudara seiman? Emang yakin masih ada kesempatan? Saudara, tanpa sadar, kita mungkin menggunakan alasan-alasan yang aneh kayak 3 orang tadi. Atau mungkin jauh lebih aneh daripada 3 orang tadi, saudara. Untuk kemudian membuat kita menolak menyerahkan hidup kepada Tuhan sebagai Raja. Kita mungkin masih terus beralasan ketika Tuhan panggil kita, yuk pelayanan. Kita masih beralasan pada waktu Tuhan panggil kita, yuk kasihi orang-orang yang di sekitarmu. Kita masih beralasan pada waktu Tuhan panggil kita, ayo alami firman Tuhan. Kita masih beralasan pada waktu Tuhan tunjukkan kepada kita ladang sudah menguning dan butuh penuai. Kita masih beralasan. Tapi Allah panjang sabar saudara kepada kita. Itu sebabnya kalau hari ini saudara mendengar saya membawakan bagian firman Tuhan ini. Karena Tuhan masih buka pintu undangan itu kepada saudara. Maukah kau menerima undangan itu? Kita lanjutkan saudara. Ayat 21. Ketika sang tuan rumah mendengar hal tersebut saudara, sang tuan rumah itu dikatakan dia murka. Dia sangat marah karena penolakan para undangan berarti penghinaan kepada sang tuan rumah. Soal itu sebabnya kemudian sang tuan rumah itu berkata, pergilah dengan segera ke semua jalan dan lorong kota, bawa kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Saudara, Tuhan menyuruh atau sang tuan rumah itu menyuruh hambanya untuk pergi ke penduduk di kota itu dulu. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang ada di dalam kota itu tetapi yang dipandang sebelah mata. Direndahkan, tidak dianggap. Kepada orang-orang tersebut perjamuan sang tuan rumah diberikan kepada mereka sebagai tanda dia membuka hatinya untuk berelasi dengan mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang pada waktu itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak pantas dihormati. Saudara, saya coba membayangkan kemungkinan besar mereka tahu saudara identitas sang tuan rumah. Tapi karena kondisi mereka yang miskin, cacat, lumpuh, buta, mungkin mereka ngerasa gak pantas untuk berelasi dengan sang tuan rumah. Ada sesuatu dalam hidup mereka yang membuat mereka ngerasa saya tidak pantas dikasihi. Sehingga pada waktu hamba itu datang kepada orang-orang ini, saudara, bagi mereka undangan ini sepertinya gak masuk di akal. Too good to be true. Terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Mana mungkin saya dengan segala kecacatan saya
yang biasanya memang dihina, direndahkan, diundang masuk ke rumah sang tuan rumah tersebut. Tapi saudara, sang hamba datang kepada mereka dan berkata, tuan rumah mengundang kalian, dan orang-orang tersebut percaya akan undangan itu dan masuk ke dalam rumah sang tuan rumah tersebut. Gak selesai sampai di sana, sang hamba kemudian berkata saudara kepada sang tuan, Tuan, semua sudah dikerjakan, tapi masih ada tempat. Lalu kemudian kata tuan itu kepadanya, sekarang setelah dari dalam kota, pergilah keluar kota, dan pergilah ke semua jalan, ke semua lorong, paksalah orang-orang yang ada di situ untuk masuk, supaya rumahku terisi penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara, sang hamba yang dengan taat mengerjakan perintah sang tuan tersebut kemudian pergi keluar kota. Pergi menemui orang-orang yang ada di jalan-jalan untuk memaksa. Saudara, kalau kita dengar kata memaksa ini kesannya pasti negatif ya saudara ya. Tapi dalam bahasa aslinya sebenarnya katanya ini lebih kepada untuk mempersuasi, untuk mengajak, untuk meyakinkan bahwa ada seseorang yang punya rumah besar, punya tempat besar, dan dia sedang mengadakan perjamuan dan dia mau mengundang orang-orang tersebut. Saudara, kondisi orang-orang yang ada di jalan, yang pada waktu itu harus berkeliaran di luar kota, saudara, biasanya adalah mereka yang sedang bisnis trip. Atau mereka yang sedang pelarian dari satu kota ke kota yang lain. Atau mereka yang sedang di dalam ketakutan karena mencoba untuk menguji keberuntungan di kota-kota tertentu, saudara. Di dalam segala kegalauan itulah, dalam segala kondisi itulah, saudara, maka hamba ini datang dan meyakinkan orang-orang asing tersebut untuk kemudian percaya. Ada tuan rumah yang baik, yang mengasihi, memberikan tempat untuk istirahat, kedamaian, sukacita di dalam perjamuannya. Saudara, bagi para orang asing ini, undangan ini juga pasti menimbulkan perasaan was-was ya saudara ya. Saudara bisa bayangkan pergi ke luar negeri, tiba-tiba ada orang bilang, mau gak ikut pesta? Rumah besar, makanan melimpah, mau gak ikut? Saudara turis di sana. Misalkan saudara pergi ke Thailand saudara ya. Tiba-tiba di Thailand ada yang bilang, ayo ikut pesta. Saudara yakin mau ikut saudara? Kita pasti akan takut jangan-jangan habis ikut pesta, ginjal hilang begitu saudara ya. Karena udah terkenal sekali hal-hal seperti itu bukan? Saudara, maka saya yakin pasti ada keraguan saudara. Pasti ada perasaan was-was dari orang asing ini, saya gak kenal siapa dia, tapi kenapa mereka bisa masuk? Karena sang hamba meyakinkan bahwa sang tuan rumah tidak seperti yang mereka bayangkan. Dan kisah ini selesai sampai di pernyataan orang-orang yang diundang itu gak akan menikmati perjamuan. Saudara, kalau kita lihat bagian yang kedua ini, kita mungkin ngerasa kenapa gak dari awal aja ya? Tuhan undang gitu semua orang miskin. Kenapa gak dari awal aja? Tuhan undang orang-orang asing di luar. Apakah Tuhan undang orang miskin, orang cacat, orang asing karena Tuhan sudah ditolak? Tuhan sakit hati, bertepuk sebelah tangan cintanya. Maka dia ngerasa, lihat ya, kamu akan nyesel. Dan dia balas dendam dengan cara ngundang orang-orang yang gak pantas diundang untuk mempermalukan orang-orang yang seharusnya datang. Perumpamaan ini bukan tentang itu. Di awal saya sudah katakan, Tuhan mengundang orang banyak. Tapi perhatikan saudara, kisah ini beralasan tentang 3 orang saja. Maka artinya, tanpa sepengetahuan 3 orang ini, sang tuan rumah juga sudah punya rencana, saudara. Karena dia mengundang orang banyak, dia punya rumah yang besar. Bahkan 2 kali dikatakan dalam bagian ini, bagian yang kedua ini, rumahnya harus penuh, tempatnya masih banyak. Karena memang itu dalam rancangan sang tuan rumah. Saudara, sebenarnya kisah ini tentang apa sih? Kisah ini tentang universalitas kasih Allah di dalam Kristus. Yang bukan saja ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya pantas, tapi juga ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya gak pantas, karena penuh dengan cacat celah, tidak sehebat orang Farisi dan ahli Taurat.
Perumpamaan ini adalah kisah cinta Allah bukan saja kepada orang-orang Yahudi yang tidak pantas, tapi juga kepada orang-orang di luar orang-orang Yahudi yang ngerasa, aku gak kenal siapa keturunan Yahudi ini. Aku gak kenal Tuhan Yahweh Allahnya orang Yahudi ini. Tapi di dalam perjalanan kisah cinta ini, Tuhan kemudian menunjukkan ada berbagai cara untuk meyakinkan termasuk saudara dan saya. Untuk kemudian yakin betul sang tuan rumah mengasihi kita. Dan dia mengerjakan dengan berbagai cara, mengutus dengan berbagai orang untuk membawa saudara dan saya melihat dia tidak main-main mengasihi engkau. Masalahnya saudara, perumpamaan ini sebenarnya sedang mengajarkan seperti apa sikap hati kita di hadapan Tuhan. Apakah sikap hati kita justru seperti 3 orang tadi? Menggunakan alasan-alasan yang aneh ketika tahu Tuhan sayang sama kita. Tuhan mengundang kita terlibat dalam pekerjaannya. Tuhan mau kita bertumbuh mengenal dia lebih dalam. Tapi kita menggunakan berbagai macam alasan yang sangat aneh. Ataukah kita seperti orang-orang miskin, cacat, orang asing. Yang terbuka kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan. Yang terbuka kepada apa yang Tuhan sudah yakinkan kepada kita. Dia sangat sayang kepada kita. Hari ini saudara, Tuhan memanggil engkau dan saya untuk berhenti beralasan di hadapan dia. Saya nggak tahu alasan apa yang saudara sedang pakai dan terus pertahankan seolah-olah itu benar di hadapan Allah. Hari ini, Tuhan mau berkata kepada engkau, stop. Stop menipu dirimu sendiri dengan alasan itu yang engkau tahu. Itu alasan bodoh. Stop menipu dirimu sendiri dengan alasan itu yang engkau tahu engkau sedang kehilangan waktu bersama dengan Allah. Bahkan stop menipu Allah dengan alasan yang engkau tahu tidak pantas untuk kau bawa kepada Allah. Stop. No more excuse. Saya tahu gak nyaman. Pasti ada hal yang perlu harus dibayar. Tapi kita sedang berjumpa dengan Allah yang mengasihi kita, saudara. Tidak sepantasnya ada alasan demi alasan yang tidak benar. Kita buat-buat, kita ciptakan sendiri. Dan kita menipu diri kita sendiri untuk alasan itu. Berhenti beralasan. Dan yang kedua, responi panggilan Allah dengan total. Seperti halnya orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta, orang asing. Mereka diyakinkan Tuhan sayang. Demikian juga saudara, Tuhan sudah meyakinkan kita. Dan seperti halnya mereka bukan sekedar dengar undangan, tapi mereka masuk bersama-sama berelasi dengan sang tuan rumah. Tuhan juga mau saudara, kita dengan total berelasi dengan Tuhan. Gak ada area di mana kita tidak berkata ini bukan milik Tuhan. Sorry ya Tuhan untuk bagian ini jangan ikut campur. Gak. Kegelisahanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu. Kau merasa engkau harus pegang kontrol atas ada segala sesuatu di hidupmu. Di waktu itu terjadi, kita sedang menghina dia yang adalah raja. Yang harusnya memegang kontrol penuh atas hidup kita. Apakah itu bicara soal keluargamu? Apakah itu bicara soal pekerjaan? Apakah itu bicara soal jodoh? Masa depan? Pelayanan gereja ini? Sparkmu? Apapun itu. Total responi panggilan kerajaan Allah karena engkau tahu dia pegang kendali. Semua mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi sang tuan rumah yaitu Allah memastikan engkau tidak akan kehilangan persekutuan dengan dia. Karena dia mengasihi engkau. Maukah engkau datang dan meresponi panggilan Allah dengan total dalam hidupmu? 2 hal ini. Apa jawabanmu? Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Saudara, mari responi firman Tuhan ini.
Datang kepada Tuhan, minta anugerah Tuhan. Tuhan yang baik, kami datang kepadamu. Mampukan kami untuk tidak menipu diri kami sendiri dengan alasan-alasan yang kami bangun. Ketika kami tahu Tuhan sedang mengundang kami untuk sesuatu, untuk keselamatan yang besar, untuk kebangunan gereja ini, untuk pekerjaan Injil Tuhan, untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, untuk apapun itu Tuhan. Tolong kami karena kami tahu Tuhan betapa mudahnya kami menipu diri kami sendiri. Dan mampukan kami untuk datang kepada Engkau dengan total. Sekalipun kami mungkin ada keraguan, sekalipun mungkin kami masih banyak hal yang rasanya gak sanggup untuk dijalanin. Tapi kami mau belajar untuk yakin bahwa Tuhan sayang kami. Yesus sudah mati di kayu salib sebagai bukti kasih-Mu yang terbesar. Dan Engkau bangkit dari antara orang mati sebagai tanda Engkau penguasa atas kehidupan. Maka kami mau belajar untuk total ikut Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau pegang kendali. Dan semua akan baik-baik saja di dalam pertolongan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk percaya itu. Sungguh datang ke hadirat-Mu memohon. Demi Kristus kami berdoa. Amin.